Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber di seluruh Indonesia dimanapun berada saat ini. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Harapan dan doa saya teman-teman semua selalu sehat dan kuat, sukses dalam mengerjakan apapun, dilindungi dari virus corona, dan kalau Anda terdampak saat ini Anda pasti disembuhkan. Ingat kata-kata saya, miliki harapan, miliki kekuatan, perkatakan pada dirimu, pasti saya sembuh. Dan percaya teman-teman, pasti akan disembuhkan ya. Kalau perlu bersenandung atau menyanyi-nyanyi ya, untuk memberikan kekuatan, menghibur diri Anda, karena itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah teman-teman, tampilan saya kali ini sangat berbeda ya, seperti biasanya. Kenapa? Karena saya membahas aplikasi yang buat saya tidak relevan, tidak terlalu relevan ya. Apa itu? Snack video. Di thumbnail saya itu adalah VTube versi snack video. Jadi saya lebih membahas ke snack video, maka itu saya menggunakan baju apa adanya saja, dan juga rambut juga seperti yang itu, yang orang tua, cuma nggak ada uban di sini ya. Nah, ya itulah, karena ketika saya menggunakan jas artinya saya sedang membahas sesuatu aplikasi yang sangat keren dan aplikasi yang luar biasa, yaitu VTube. Tapi kali ini apa adanya. Tapi setiap kali saya membahas VTube, saya akan menggunakan baju yang sangat keren teman-teman ya, karena VTube sangat bagus. Nah teman-teman, kalau Anda melihat pada thumbnail saya ada perbincangan yang dikirim oleh teman saya, itu balasan dari OJK, bagaimana dia bertanya tentang aplikasi snack video. Maka jawaban dari OJK itu seperti itu ya. Hati-hati, dan aplikasi ini diblokir oleh Kominfo. Nah, itu jawaban biasanya dari OJK. Dan saya harus fair memang mengatakan bahwa kadang-kadang kalau kita bertanya ke call centernya OJK lewat sistem itu, maka biasanya kita dapat jawaban seperti itu ya. Jadi dia hanya memberikan pengarahan bahwa kita harus hati-hati, tetapi secara detailnya kadang-kadang dia tidak bisa menjelaskan. Sama juga dengan kalau kita bertanya di luaran sana tentang misalnya ke call centernya Toyota atau KFC atau perusahaan-perusahaan besar, karena biasanya mereka pakai sistem robot untuk membalas kita ya. Jadi kalau Anda coba bertanya secara detail, coba perhatikan bahwa dia akan membalas sesuatu yang memang sudah diisi dengan sistem teman-teman. Nah, jadi kemudian Anda bertanya, apakah snack video ilegal? Nah, saya bukan orang yang mengetahui semuanya teman-teman ya. Banyak aplikasi di luar sana, saya bukan penyinyir aplikasi. Saat ini saya akan memberikan perbandingan kepada Anda ya, tentang apa yang terjadi yaitu snack video dengan perusahaan kita VTube. Nah, jadi teman-teman, cuma di bagian saya akan perlihatkan kepada Anda ya. Kalau teman-teman melihat dari kabar news ya, yang juga saya tampilkan di layar ya, teman-teman bisa lihat. Garis besarnya saya akan menyampaikan bahwa aplikasi ini diawasi oleh OJK. Kemudian karena pengguna bisa membeli top up, bisa top up juga, dan kita bisa membeli namanya mentop up diamonds. Jadi OJK menyatakan hati-hati. Itu dikutip dari kabar news teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, yang disarankan oleh orang tua ini ya, snack video ini, sebenarnya saya mau sampaikan beberapa hal kepada teman-teman, bahwa yang saya lihat, terlepas apakah snack video ini legal atau ilegal, tetapi saya melihat bahwa snack video ini kurang relevan. Relevansinya itu kurang. Artinya apa? Kalau misalnya orang tua sendiri yang mempromosikan snack video ini hampir sama dengan aplikasi TikTok teman-teman ya. Dan TikTok sendiri itu digunakan oleh kaum remaja, kaum milenial, ABG ya. Ada juga sih yang orang tua tapi nggak terlalu banyak. Maka snack video juga sama, hampir sama. Nah,
Kemudian kalau misalnya si orang tua merekomendasikan snack video, berarti bisa jadi, coba lihat yang saya tampilkan ya, yang dari aplikasi snack video ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah ABG-ABG yang melakukan apa ya, goyangan-goyangan kan. Nah, karena persis sama dengan, kurang lebih sama dengan TikTok. Cuma di sini kita mengumpulkan koin, poin. Jadi yang kita kumpulkan kalau di snack video itu adalah koin. Dari mana? Dari kita mengundang orang, mereferal teman-teman, bagikan aja kode referral. Kemudian ketika kita like, memberikan love pada video itu, kita dapat poin juga. Nah, jadi kalau misalnya di snack video itu kita dapat 52 ribuan itu ya, dari total ketika kita bisa menyelesaikan misi. Karena di snack video juga kita harus check in, ada misi yang harus dikerjakan. Ya hampir sama lah dengan VTube. Nah, mengisi kode, kalau kita menggunakan kode referral seseorang, maka orang yang di atas kita dapat 12.600. Kalau kita nonton video 15 menit selama 2 hari, maka yang di atas kita dapat 28.000. Kalau terus kita nonton video-video, maka yang di atas kita dapat 12.000. Jadi sama halnya juga kalau ada orang melakukan itu di bawah kita, maka kita dapat kurang lebih seperti itu. Jadi ada target misi juga yang harus diselesaikan. Nah, jadi cuma di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa buat saya ini menyita waktu yang sangat banyak. Tadi saya bilang bahwa relevansinya terhadap masyarakat itu kurang apa ya menurut saya. Saya juga ada aplikasi TikTok, tapi saya nggak maksimal untuk menggunakan. Saya ada Facebook, tapi saya tidak maksimal untuk menggunakan. Jadi dalam satu koinnya itu, koin emas yang kita dapatkan itu teman-teman, saya lihat di Facebook, saya cari kira-kira berapa nilainya ya satu koin ini. Dan saya tidak pernah melihat apa yang dibahas oleh orang tua itu, apakah dia bisa menjelaskan satu koin itu berapa nilainya ya. Nah, saya coba cari, kemudian saya dapatkan satu akun yang memperlihatkan akunnya, kemudian dicairkan. Nah, tapi saya nggak tampilkan di sini teman-teman. Jadi saya hitung, kemudian saya bagi dari keuntungan dia, kemudian saya bagi dengan jumlah koin yang dikumpulkan, maka satu koinnya itu adalah 0,23 rupiah. Ya, jadi 0,23 rupiah. Nah, jadi intinya di sini memang sedikit juga didapatkan dari satu koin. Cuma saya mau sampaikan bahwa perbandingan yang harus kita sampaikan kepada teman-teman semua, siapapun yang membahas aplikasi, kita harus fair. Kalau dulu haters VTube mengatakan bahwa kalau di VTube itu tidak dianjurkan untuk referral, ya. Cuma saya mau sampaikan di sini, aplikasi apapun dia sendiri membagikan kode referralnya. Referral itu bukanlah menjadi masalah dalam sebuah bisnis. Sama di YouTube, setiap dia mau membahas videonya, selalu di awal mengatakan jangan lupa menekan subscribe, dapatkan tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasinya. Itu kan secara tidak sadar menyatakan bahwa subscribe saya untuk mendapatkan semacam referral atau subscriber kalau di YouTube. Dan kemudian juga dia membagi referralnya di YouTube-nya yang mempromosikan snack video. Nah, artinya kan sama juga, dia mengakui bahwa setiap sebenarnya aplikasi tidak ada masalah referral, cuma dia hanya membesar-besarkan saja, menampilkan sisi negatifnya. Ya kan, jadi kita harus fair teman-teman. Kalau buat saya, kalau yang saya sudah jelaskan, snack video kurang relevansinya, kurang dapat lah. Kalau menurut saya, ya. Dari segi umur. Kalau dia mempromosikannya, orang tua ini yang ada ubannya, yang kebetulan saya juga bela miring saat ini. Apa iya dia ingin melakukan misalnya di snack video ini joget-joget gitu ya, kan nggak cocok, kecuali hanya dia membagikan kode referralnya, kemudian ada orang menggunakan. Beberapa di snack video juga kita bisa dapat juga dari live-nya ya, kalau kita sudah punya 100 pengikut bisa. Tapi yang saya lihat kebanyakan adalah anak-anak ABG, kan gak masuk akal. Kita yang udah berumur kan ini, kalau saya sih masih oke lah menggunakan snack video.
karena saya masih lumayan muda. Kalau yang udah tua kan nggak cocok kan? Kan jadi aneh nanti kelihatannya teman-teman. Jadi buat saya, kalau jujur saya pakai snack video, tetapi untuk mempromosikan VTube. Ya kalau teman-teman menggunakan bisa untuk, karena sama juga kan seperti Facebook kita promosikan VTube. Di TikTok kita bisa promosikan VTube. Di aplikasi ini pun kalau misalnya ingin join bisa promosikan VTube. Nah tadi saya bilang kurang relevan, kecuali si orang kakek ini, yang si orang tua ini suka dengan ABG, melihat anak-anak ABG bergoyang-goyang gitu kan, ya bisa. Tetapi kalau buat saya relevansinya untuk kita bisa mengumpulkan betul-betul menjadi sumber income kita, buat saya masih lebih bagusan VTube teman-teman. Tetapi tergantung pilihan kita juga, ya. Ya itu tadi saya bilang kalau orang tua ini, ya doyan lihat ABG goyang, boleh lah install snack video, ya. Boleh. Terus kemudian teman-teman dari sisi lihat coba masuk di aplikasinya dan lihat ulasannya. Ya, saya akan tampilkan di video juga. Saya akan bacakan garis besarnya. Ya. Jadi ada yang mengatakan ya, lihat ya, jelek banget, check in 2 kali mau masuk gak bisa lagi, ya. Check innya mau masuk susah lagi. Kemudian pengikatan kodenya, referralnya gagal, ya. Bermasalah untuk kita mau menggunakan kode referral orang itu menggunakan istilah pengikatan itu gagal, ya. Kemudian koin tidak berubah jadi rupiah, ya. Ada juga ulasan seperti itu. Jadi sudah mengumpulkan koin banyak tidak bisa berubah jadi rupiah. Nah, kemudian tidak bisa melakukan penarikan. Ada juga yang mengatakan seperti itu, ya. Kemudian ada yang mengatakan 3 hari tidak bisa check in. Jadi buat saya ya banyak yang harus dibenahi lah kalau memang aplikasi ini bagus. Anda bisa cek sendiri di ulasannya di aplikasi di Play Store. Lihat sendiri. Saya tidak nambah-nambahi karena yang saya sampaikan ini adalah yang saya lihat teman-teman. Tadi saya mengatakan bahwa saya juga menggunakan snack video, tapi kode referral saya ini 302848904. Tapi saya nggak sarankan juga buat teman, ya. Karena kalau misalnya saran saya kalau teman-teman pakai bisa untuk promosi VTube, bisa untuk hiburan boleh, bisa misalnya yang tua-tua kan doyan lihat yang ABG bergoyang-goyang boleh juga. Tetapi kalau menurut saya yang saya sudah jelaskan tadi dari segi efisiensi waktu, dari segi relevansinya ke masyarakat, VTube lumayan bagus teman-teman. Bukan lumayan bagus, tapi sangat bagus. Buat saya VTube lebih bagus daripada ini untuk saya. Karena juga tadi saya katakan bahwa saya gunakan juga TikTok, tapi enggak cuma untuk hiburan saja. Sedangkan di VTube fokus teman-teman. Ya. Jadi teman-teman itu yang saya sampaikan. Ya. Tergantung Anda, tergantung pilihan kita teman-teman. Saya bukan menjelek-jelekan aplikasi orang, saya tidak mengatakan ini nih karena saya nggak tahu. Tapi yang saya jelaskan ini adalah yang saya tahu karena saya juga menggunakan referral. Tetapi saya nggak terlalu sarankan buat teman-teman, ya. Tapi kalau orang tua sarankan itu cocok lah. Kalau misalnya mau jadi hiburan untuk mereka yang sudah tua-tua kan, udah ya kasihan. Boleh lah untuk lihat-lihat yang ABG joget kan. ABG bergoyang-goyang gitu ya, itu bisa jadi hiburan buat mereka. Jadi kalau misalnya ada aplikasi itu gunakan untuk acuan untuk mempromosikan VTube, tetapi bukan seolah-olah bahwa VTube itu dikalahkan sama snack video, tidak. Jadi VTube adalah segalanya. Jadi kalau orang menjelek-jelekan VTube, dia nggak tahu karena VTube itu the best. Nah, jadi teman-teman ini yang saya sampaikan. Perbandingan antara snack video dengan VTube. Saya sudah menyampaikan secara singkat karena juga saya download aplikasi itu, tetapi yang satunya saya sudah tidak gunakan lagi. Tapi saya menggunakan itu untuk mempromosi VTube teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sahabat-sahabat saya di luar sana, kalau yang saya lihat bahwa VTube
sangat bagus, the best. Dari segi efisiensi waktunya, sangat efisien kita mengerjakan. Kalau yang tadi saya jelaskan itu, apa iya kalau kita lagi di kendaraan masih bisa ambil video 15 menit untuk buat konten, ya kan? Kita lagi makan dengan teman, apa iya kita pasang kamera kita kemudian kita joget-joget, apalagi kalau banyak orang, kita pede nggak? Atau mau bicara? Sedangkan VTube, dimanapun kita bisa ngerjain misi, kita tinggal buka aplikasi, simple, klik, selesai, hanya 5 detik. Jadi sangat simple kalau saya lihat teman-teman VTube ini. Maka itu teman-teman saya di luar sana, saya kembali pakai jas lagi karena saya membahas VTube. Nah, saya sarankan kepada teman-teman tetap fokus di VTube, sekalipun saat ini kita masih menunggu untuk fase berikutnya. Dan yang berikutnya adalah VTube ini memang adalah bisnis periklanan, murni bisnis aplikasi pengiklan, ya. Dan dana-dana untuk orang yang mengiklan itu tidak pernah habis dari dulu, zaman dulu sampai sekarang, dari masa ke masa. Bahkan dari setiap perusahaan, dana untuk iklan itu sangat banyak, teman-teman. Jadi sangat bagus. Kemudian nanti ke depannya akan ada 5 fase, itu akan dilakukan oleh VTube. Jadi menurut saya VTube perlu terus diperjuangkan, teman-teman. Kita harus terus bertahan. Kalau Anda yang sudah mendelete VTube, download kembali VTube. Tidak ada ruginya karena tidak ada matinya juga di VTube. Tapi kalau Anda yang mendownload snack video, bisa hapuslah. Tapi kalau Anda bisa mengerjakan terus, ya boleh, karena buat saya efisiensi waktunya itu kurang cocok, kurang tepat. Kemudian relevansinya juga kurang cocok. Apa iya sekali lagi ya, kita yang sudah tua berjoget-joget di depan gitu kayak gini-gini kan? Ya persis kayak TikTok. Saya biasa kalau pulang rumah lihat istri saya emang TikTokan kan. Nah, jadi istri saya suka TikTok. Nah, apa iya orang tua ini mau joget-joget? Jadi buat saya lah fair dalam menyampaikan aplikasi. Saya saja yang masih lumayan muda mengerjakan VTube, yang harusnya juga cocok di snack video. Bukan artinya saya jelek-jelekan snack video, tapi yang saya sampaikan tadi itu, yang itu memang nggak ribet lah, agak susah. Ya, jadi teman-teman, inilah yang saya sampaikan kepada Anda semua berkaitan dengan thumbnail saya. Saya harap teman-teman selalu sehat dan kuat dan sukses dan bisa memilih informasi yang bagus. Tetapi tergantung pada diri Anda, pilihan kita, apa yang kita mau kerjakan. Kalau Anda sanggup fokus dengan menggunakan apapun, fokus pada aplikasi itu atau usaha Anda, pasti kita sukses. Tapi intinya jangan pernah mencela apa yang orang lain kerjakan, teman-teman. Itu dari saya Dema, memberkati Anda. Go Diamond.